Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Segmen Apa Kata Alkitab. Hari ini kita akan membahas satu topik, apa kata Alkitab tentang dinosaurus. Kita tentu masih ingat tayangan film yang berjudul Jurassic World. Ini sesungguhnya merupakan serial keempat dari Jurassic Park, sebuah film petualangan fiksi ilmiah 3 dimensi dari Amerika Serikat yang sejak tahun 1993 dibuat oleh Steven Spielberg, yang merupakan kisah fenomenal tentang binatang-binatang raksasa yang disebut dengan dinosaurus. Film ini dibuat begitu banyak serinya sampai dengan seri yang ketiga, kemudian diakhiri dengan Jurassic World, yang saya yakin masih akan banyak tayangan-tayangan yang seperti itu. Dan tayangan-tayangan ini akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya bagi anak-anak. Dalam pengalaman belajar dalam Perjanjian Lama, beberapa mahasiswa atau juga orang tua bertanya, apakah Jurassic World atau Jurassic Park atau dinosaurus yang digambarkan dalam film-film itu merupakan fakta atau hanya rekayasa atau hanya fantasi atau hanya mitos. Ada banyak pertanyaan anak-anak terhadap orang tua, terhadap orang-orang tertentu yang tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Seiring dengan itu juga para ilmuwan terus-menerus mengungkapkan informasi baru tentang dinosaurus. Bahkan kalau kita lihat dalam kenyataan, banyak orang tua juga pendeta, hamba-hamba Tuhan yang tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tentang dinosaurus karena mereka tidak yakin kisah mengenai dinosaurus itu sesuai dengan fakta Alkitab. Sekali lagi, sebagai bagian pendahuluan ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah dinosaurus itu fiksi, fantasi, mitos, atau itu betul-betul pernah ada? Maka, apa kata Alkitab tentang dinosaurus ini akan kita mencoba mengekspos kebenaran firman Tuhan. Tentu juga kajian dari literatur-literatur yang saya pelajari. Karena itu juga begitu panjangnya pembahasan ini, maka akan dibagi dalam 1 atau 2 seri. Mari kita lihat sejarah singkat dari dinosaurus. Sebenarnya penemuan fosil yang pertama dari dinosaurus itu, khususnya bagian gigi dan tulang, itu terjadi tahun 1822 oleh seorang istri dokter atau Dr. Mantrell di Lewes, Sussex, Inggris, yang menemukan tulang dinosaurus yang bernama Iguanodon. Itu yang kita bisa lihat. Kemudian pada 1878 penemuan fosil lain, ya, beberapa lusin kerangka lengkap Iguanodon ditemukan bertumpuk di banyak tempat. Penemuan besar di Belgia juga membuktikan tanpa keraguan bahwa monster atau dinosaurus ini memang pernah ada di bumi, ya. Ini yang kita lihat versi modern tentang dinosaurus. Jadi penemuannya pertama sekali tahun 1822. Kemudian mari kita coba lihat apa sih arti dinosaurus yang sesungguhnya. Ya, nama dinosaurus pertama sekali diciptakan oleh Sir Richard Owen pada tahun 1841. Tentu sesudah penemuan 1822. Dia menguraikannya dari 2 kata Yunani, dari kata deunos yang berarti mengerikan, juga dari kata sauros yang berarti kadal atau reptil. Nah, kalau kita menerjemahkannya dari bahasa Indonesia, dari bahasa Yunani sedemikian, maka kita akan berpikir bahwa kadal dan reptil raksasa atau reptil yang mengerikan ini jelas pasti pernah ada sesuai dengan catatan Alkitab. Oke, mari kita perhatikan lebih lanjut. Nah, jumlah dinosaurus, kalau kita memperhatikan
memang ini adalah buku-buku yang diterbitkan khususnya oleh evolusioner tentang dinosaurus. Mereka memberikan gagasan bahwa ada ratusan jenis dinosaurus. Ya, jumlah ini dihitung berdasarkan penemuan fosil dinosaurus yang mencakup tulang, tulang kerangka, gigi, cakar, ya, paku, tanduk, lempeng tulang, dan telur. Jadi berbagai penemuan itu, ya, maka mereka menyimpulkan ada ratusan jenis dinosaurus. Ya, sekali lagi, waktu kita mendengar pembahasan ini, saudara-saudara yang sudah menonton tayangan Jurassic Park atau Jurassic World, maka kita bisa dapat bayangkan jumlah yang begitu banyak. Nah, kemudian mari kita lihat. Ada berbagai museum di dunia ini yang mendisplay atau menyajikan, ya, fosil-fosil dinosaurus. Sebagai informasi singkat, misalnya ada Taman Prasejarah di Kebun Binatang Calgary, Alberta dengan hewan yang raksasa yang telah punah. Kemudian ada Museum Sejarah Alam Lapangan di Chicago. Kemudian Museum Sejarah Alam Smithsonian di Washington DC. Kemudian juga ada Museum Sejarah Alam Sejarah Alam Amerika Kota New York, ya. Kita bisa perhatikan. Kemudian juga ada Monumen Nasional Dinosaurus yang terletak di Colorado. Nah, kalau saudara perhatikan ini hanya sebagian kecil museum-museum yang mencoba memvisualisasikan, ya, menjadi satu tontonan atau yang dapat diteliti oleh banyak orang atau dikunjungi oleh banyak orang di seluruh dunia. Ini hanya sebagian kecil. Nah, meskipun museum ini dianggap sebagai peninggalan fosil-fosil dinosaurus yang mati pada kisah banjir Nuh, tetapi kalau kita memperhatikan dari literatur, museum ini sepenuhnya didedikasikan, ya, untuk mitologi pagan abad ke-20, khususnya teori evolusi yang menentang gagasan tentang penciptaan khusus oleh Tuhan. Jadi kalau kita memperhatikan museum-museum itu, kalau coba kita hubungkan dengan Alkitab, rasa-rasanya itu kurang tepat menurut catatan yang ada dalam literatur. Semua informasi tentang dinosaurus di dalamnya berasal dari sudut pandang evolusi. Itu yang dikatakan di dalam literatur. Ya. Dan kalau kita bicara tentang sudut pandang evolusi, maka Museum Dinosaurus ini justru sebenarnya sedang mendiskreditkan konsep penciptaan Alkitab oleh Tuhan yang bersifat supranatural. Itu yang bisa kita lihat. Nah, kemudian mari kita lihat ukuran dinosaurus, ya. Misalnya salah satu dinosaurus yang disebut dengan Triceratops, ya. Ini berarti 3 kepala berduri. Nah, kalau saudara perhatikan, panjang keseluruhan dinosaurus itu mencapai 25 kaki atau 7,62 meter. Tingginya kurang lebih 3 meter, beratnya 24.000 pon atau 10.800 sekian kilogram. Ya, panjang kepalanya kurang lebih 2,5 meter dan seterusnya. Nah, ini gambaran ukuran dari dinosaurus. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan Pteranodon, ya. Pteranodon itu salah satu fosil dinosaurus seperti burung, tapi burung raksasa yang terbesar yang pernah ditemukan di Texas. Ya, menurut catatan yang ada di dalam literatur, ya. Kemudian Pteranodon ini memiliki sayap dengan lebar lebih dari 50 kaki, yaitu kalau kita samakan dengan ukuran meter, itu kurang lebih 15 meter. Lebih besar dari pesawat 2 tempat duduk, ya. Kita lihat pesawat kecil itu, ya. Jadi lebih besar dari situ. Kemudian juga ada yang kita kenal dengan Tyrannosaurus, ya. Kalau saudara perhatikan, ini berarti kadal Raja Tiran, ya. Mengapa disebut dengan kadal Raja Tiran? Karena menurut catatan, ya,
Inilah mungkin dinosaurus yang paling ganas dari semua jenis. Lagi-lagi saya mengingatkan kita kepada tayangan Jurassic World atau Jurassic Park, di mana ada binatang-binatang raksasa, ada raja raksasa dari dinosaurus itu yang begitu ganas. Ya, panjangnya 50 kaki, ya. Kemudian tingginya 18 kaki, beratnya mencapai 20.000 pound. Panjang tengkorak diukur lebih dari 4 kaki, cakar pada kaki belakang 8 inci panjangnya, gigi seperti belati dengan panjang 6 inci. Jadi kita bisa bayangkan, ya saudara bisa perkirakan, ya bisa bandingkan itu dengan ukuran meternya dan sebagainya. Ya kita bisa lihat. Kemudian ada juga yang disebut dengan Seismosaurus, ya dinosaurus terbesar yang pernah diketemukan, ya. Nama itu berarti pengocok bumi. Ya, tulang fosilnya ditemukan di dekat Albuquerque, New Mexico pada tahun 1986. Panjangnya 120 hingga 140 kaki, tinggi 60 kaki di bahu, 20 kaki di leher dan kepala, beratnya 100 ton. Kita bisa bandingkan ini dengan berat gajah besar hanya 7,5 ton, kira-kira begitu ya. Ini yang bisa kita perhatikan. Kemudian ada juga jenis dinosaurus yang agak kecil yang disebut dengan mamut. Tidak sebesar dinosaurus lain, tetapi mereka lebih besar dari gajah. Mereka kira-kira setinggi 14 kaki, memiliki taring sepanjang 13 kaki. Jadi saudara bisa bayangkan. Nah, ini bisa kita lihat misalnya dalam Ayub 39 ayat 12 sampai 15. Makhluk ini digambarkan memiliki tanduk yang besar. Ini beberapa catatan yang bisa kita lihat. Nah, sekarang pada bagian berikutnya, ya kita lihat binatang raksasa atau dinosaurus pada masa lalu. Dengan pendahuluan yang saya sudah sampaikan, maka ada banyak muncul pertanyaan. Ada banyak hal-hal yang kelihatannya mustahil kalau kita mencoba membayangkan dari dunia kita pada masa kini. Tetapi kalau kita kembali kepada masa lalu, mari kita perhatikan, ya, ukuran dinosaurus mungkin tidak terlalu aneh bagi kita jika kita menyadari bahwa raksasa, ya, adalah hal yang umum di masa lalu, termasuk manusia raksasa yang saya telah jelaskan dalam bagian sebelumnya. Saudara bisa cek atau nonton di video Anda harus tahu, ya, manusia raksasa menurut Alkitab. Kemudian dunia juga pernah mengenal tumbuhan raksasa, serangga raksasa, babi raksasa, ya, berang-berang raksasa, badak raksasa, dan manusia raksasa. Karena itu binatang raksasa ini kalau kita kembali pada konteks masa lalu, ya, maka ini bukan sesuatu hal yang luar biasa, tapi ini sesuatu yang sangat biasa. Ya, ya, jika kita menerima bukti jejak manusia besar di batu dan kerangka manusia raksasa yang telah ditemukan di berbagai belahan dunia, maka dinosaurus pada masa lalu adalah satu fakta. Itu yang sementara kita bisa dapat katakan. Kemudian, bukanlah hal yang aneh, reptil raksasa tampaknya itu sesuatu hal yang umum di zaman awal Alkitab. Ukuran dinosaurus yang besar, bukankah itu juga menunjukkan bahwa usia mereka cukup panjang, ya, atau cukup lama, ya? Jika dinosaurus memiliki umur yang panjang, ini juga sangat selaras dengan data Alkitab, sebagaimana umur manusia yang dimiliki yang begitu panjang menurut Kejadian pasal yang kelima, ya, ada 900 tahun, 800 tahun, ya, terus dan sebagainya, ya. Jadi ini saya pikir sesuatu hal yang sangat mungkin. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Tuhan menciptakan dinosaurus? Ya, pastilah Tuhan memiliki tujuan untuk segala sesuatu yang diciptakan, seperti yang diungkapkan kitab suci, ya. Tuhan tidak melakukan apapun tanpa alasan. Ya, pasti. Misalnya kalau kita ditanya apa tujuan manusia diciptakan, maka Alkitab dengan jelas berkata
Manusia diciptakan supaya manusia menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, atau manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bisa baca misalnya Yesaya 43 ayat yang pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi pertanyaan ini memang masih mengandung sisi misteri, tetapi yang pasti, ya, meskipun itu kita katakan ada sisi misteri, yang pasti termasuk dinosaurus yang menjadi teka-teki dan penuh misteri, pasti memiliki tujuan mengapa dia diciptakan oleh Tuhan. Ya. Nah, tujuan Tuhan untuk menciptakan dinosaurus memang masih menjadi misteri. Tapi satu hal yang bisa kita yakini, ini juga termasuk penelitian para ahli, Tuhan menciptakan dinosaurus dengan tujuan menjaga keseimbangan alam. Ya, kalau kita memperhatikan bagian-bagian Alkitab, khususnya di dalam pra-kejatuhan manusia ke dalam dosa, ini bisa kita yakini. Tuhan menciptakan dinosaurus pastilah untuk kepentingan manusia. Ya, ini jelas kalau kita memperhatikan bagian itu. Nah, sekarang kita perhatikan asal-usul dinosaurus. Kita akan melihat bagian ini dalam dua pandangan. Yang pertama, ada pandangan kaum atau pandangan evolusi, ya. Kemudian ada pandangan yang berpegang kepada kebenaran Alkitab, tetapi mereka yang berpegang kepada kebenaran Alkitab itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, pertama kita akan lihat dulu apa yang dikatakan oleh teori evolusi tentang asal-usul dinosaurus. Ya. Menurut mereka, dinosaurus berevolusi menjadi ada sekitar 200 juta tahun yang lalu. Jadi sama ya, waktu kita bicara tentang asal-usul manusia, ternyata sama persis. Ya. Kemudian untuk beberapa alasan misterius, mereka punah sekitar 65 juta tahun yang lalu. Perhatikan, ini menurut teori evolusi mengenai asal-usul dinosaurus. Tetapi, saudara, kalau kita lihat kebenaran Alkitab, ini pastilah hanya merupakan spekulasi yang hanya berdasarkan asumsi yang sama sekali tidak ada bukti untuk kita bisa memverifikasi atau memvalidasinya. Jadi ini ditunjukkan juga oleh kajian-kajian dalam literatur, tidak ada bukti sama sekali bahwa itu berasal dari 200 juta tahun yang lalu, kemudian punah 65 juta tahun yang lalu. Ya, itu satu gambaran dari teori evolusi. Nah, selama bertahun-tahun, ya, nah ini kita mendapat peringatan. Orang Kristen, apakah termasuk saudara dan saya, apakah orang tua atau pendeta-pendeta yang seringkali tidak bisa menjawab pertanyaan ini, ya, dikatakan mereka mengakomodasi pandangan evolusi ini karena mereka menganggap teori evolusi sebagai fakta. Jadi sekali lagi, tanda kutip, banyak orang Kristen yang juga memegang pandangan ini, ya. Jadi kita bisa lihat. Tetapi sebaliknya, evolusi bukanlah fakta. Ini hanyalah hipotesis. Teori ini hanya didukung oleh iman, tanda kutip, yang luar biasa dari para pendukungnya. Ya. Sama waktu kita belajar tentang asal-usul manusia juga sama, teori ini bicara seperti itu. Pondasi yang menjadi dasar hipotesis teori evolusi tidaklah kuat. Ya. Kalau Alkitab katakan itu dibangun dari apa ya? Kira-kira dari jerami kah, ya? Sesuatu yang tidak memiliki kekuatan, ya. Pondasinya hanyalah imajinasi yang sia-sia yang sebenarnya memiliki tujuan untuk mengagungkan apa yang kita kenal dengan dewa humanisme. Jadi rasio manusialah yang akan menjadi prioritas atau kebenaran yang pertama. Nah, kemudian kita lihat pandangan Kristen. Seperti yang saya katakan tadi, pandangan Kristen ini ternyata juga memiliki dua jalur yang berbeda. Yang pertama, ya, bagi sebagian orang Kristen, dinosaurus telah menjadi teka-teki dan batu sandungan. Ya. Jadi banyak orang yang tidak percaya apakah ini ada atau tidak, gitu ya.
Karena menurut mereka tidak sesuai dengan pandangan Alkitab tentang penciptaan. Apakah iya? Nanti kita akan lihat mungkin pada sesi yang kedua, tapi kita coba teruskan, ya. Bagi mereka sulit untuk membayangkan dinosaurus dengan ukuran tubuh yang sedemikian besar dapat diciptakan bersama binatang-binatang lainnya dalam 6 hari penciptaan. Wow, ini sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Kemudian ada juga, ya, sebagaimana kita lihat, ada juga yang berkata bagaimana dinosaurus ini kemudian masuk di Bahtranu yang berukuran sedemikian rupa. Ya, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan termasuk banyak orang Kristen yang tidak bisa menerima fakta ini. Oke? Nah, karena itulah maka kekristenan atau pandangan kekristenan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pandangan kekristenan yang menerima teori gap. Saya sudah menjelaskan ini dalam bagian atau sesi-sesi sebelumnya. Saudara silakan tonton Boker Top channel, khususnya pembelajaran Perjanjian Lama mengenai penciptaan. Di sana kita sudah membahas ini secara lengkap, apa itu teori gap dan seterusnya. Tetapi ternyata itu punya kaitan. Jadi pandangan orang Kristen yang menerima teori gap, ya, selama beberapa dekade bahkan sampai hari ini banyak orang Kristen telah mencoba untuk menganggap dinosaurus sebagai ciptaan pra-Adam yang terjadi sebelum 6 hari penciptaan. Saudara perhatikan, ini satu teori gap. Jadi menurut mereka memang ada penciptaan sebelum kejadian, sesudah kejadian pasal 1 ayat 1, ya. Sesudah kejadian pasal 1 ayat 1, kemudian ada gap kejadian pasal 1 ayat 2, kemudian ada kejadian pasal 1 ayat 3 menjadi penciptaan kembali atau recreation yang sebagaimana yang saya jelaskan dalam sesi-sesi selanjutnya sebelumnya, ya. Bagian-bagian Alkitab telah disalah tafsirkan secara salah untuk mengakomodir gagasan ini yang mengandaikan atau yang menganggap ada kesenjangan waktu antara kejadian 1 ayat 1 dan kejadian 1 ayat 2. Oke, kita bisa perhatikan itu, ya. Teori kesenjangan dibuat untuk mencoba mengakomodir teori penciptaan Alkitabiah maupun teori evolusi. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, jadi teori gap ini tidak hanya diterima oleh teolog-teolog liberal, tapi teolog-teolog Injili juga menerima ini, ya. Jadi kita bisa lihat itu, ya. Menurut teori ini, dinosaurus diperkirakan telah hidup jutaan tahun, ya. Peristiwa bencana besar terjadi menghancurkan makhluk-makhluk ini dan meninggalkan bumi tanpa bentuk. Itu kita bisa lihat kejadian 1 ayat 2. Jadi sebelum penciptaan segala sesuatu dalam 6 hari, berarti ada penciptaan yang terjadi. Ya, jadi sesudah kejadian pasal 1 ayat 1, ada gap di mana kita lihat dalam gambar berikutnya. Nah, ini dia. Saudara bisa perhatikan, ya. Ada penciptaan yang pertama, kejadian pasal 1 ayat 1. Kemudian ada kejatuhan, kacau balau, ya. Jadi tohu wabohu dalam kejadian 1 ayat 2 diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai kondisi bumi yang telah diciptakan itu kacau balau, bukan tanpa bentuk dan kosong, tapi kacau balau. Itu disebabkan oleh peperangan yang diinisiasi atau yang dilakukan oleh setan dan pengikut-pengikutnya. Kemudian terjadilah kehancuran penciptaan yang pertama itu, itulah yang dilaporkan dalam kejadian pasal 1 ayat 2. Ya, saudara perhatikan gambar itu, berarti dinosaurus ada di penciptaan pra 6 hari atau penciptaan pra Adam. Saudara bisa perhatikan gambar itu, ya. Kemudian dalam gambar yang berikut ada penciptaan ulang, ya, atau second creation. Itulah kejadian 3, kejadian pasal 1 ayat 3 sampai ayat 31 sampai hari ini dan penghakiman. Jadi saudara bisa perhatikan, ya, ada miliaran tahun, ya, kemudian ada 6.000 tahun sesudah penciptaan yang sesungguhnya. Nah,
menurut teori Gap, catatan fosil tentang dinosaurus itu mengungkapkan bahwa sudah terjadi kematian, pembusukan, dan kehancuran. Ya, ini yang kita lihat. Saudara bisa lihat itu. Apakah betul? Jadi kejadian pasal 1 ayat 2 itu terjadi kehancuran di situ, maka akan meninggalkan fosil-fosil. Ya, nah ini yang kita perhatikan. Tapi pertanyaan, apakah ini kebenaran di Alkitab? Coba kita lihat misalnya. Kalau kita membaca Roma pasal 5 ayat 12, saudara silakan buka Roma 5 ayat 12, menyatakan tidak ada kematian yang terjadi di kerajaan hewan sampai Adam berdosa. Jadi tidak ada. Ya, kalau sehingga apa yang dikatakan bahwa ada kematian, pembusukan, dan kehancuran pra-Adam itu bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Ya, ini sangat jelas. Jadi tidak ada kematian, kehancuran, ya, dan sebagainya sebelum penciptaan Adam. Tapi sesudah manusia jatuh dalam dosa, itulah yang dikatakan Alkitab, semua memiliki memiliki dampak dari dosa manusia itu. Ya, kemudian kita perhatikan bagaimana mungkin Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian pasal 1, ya. Dia katakan setiap dia melihat ciptaan dia katakan baik, baik, sungguh amat baik. Bagaimana dia mungkin berkata setelah dia menyelesaikan semua ciptaan dia berkata baik jika bumi penuh dengan sisa-sisa kematian, pembusukan, dan kehancuran yang kacau balau yang disebabkan oleh setan. Ini teori yang tidak alkitabiah. Teori kesenjangan sama sekali tidak layak. Jadi kematian dan fosilisasi dinosaurus pasti terjadi setelah kutukan dalam Kejadian pasal 3. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan ya orang-orang Kristen yang alkitabiah. Ya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa selama minggu penciptaan Tuhan menciptakan segala sesuatu di seluruh alam semesta. Perhatikan. Ya. Seluruhnya tanpa kecuali. Ya. Pada minggu penciptaan, bukan penciptaan pra-Adam, tapi pada minggu penciptaan. Jadi, dapat kita simpulkan, manusia dan dinosaurus hidup pada waktu yang sama. Ya. Tapi kemudian dia punah. Nanti kita lihat pada bagian berikutnya. Ya toh? Jelas Kejadian 1:21 kalau kita baca dan 24. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan seterusnya. Kemudian Kejadian 1 ayat 24. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Jadi dalam penciptaan itulah juga diciptakan apa yang disebut dengan binatang-binatang raksasa yang akan kita lihat nanti secara lebih mendalam ketika kita membahas dari kitab Ayub. Ya, kita bisa perhatikan itu. Nah, dinosaurus adalah salah satu jenis reptil. Saudara perhatikan. Ingat, kata dinosaurus memang bukan perkataan di Alkitab, tapi kata dinosaurus adalah kata yang baru diciptakan pada tahun 1800-an yang berarti kadal yang mengerikan. Tapi reptil yang diciptakan jelas dari ayat 21 dan ayat 24 Kejadian pasal yang ke-1. Kita bisa melihat situ. Ya. Kejadian 1:21 mengacu pada penciptaan. Kalau kita memperhatikan, saya baca Kejadian 1:21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup bergerak yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, ini yang dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 21. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan terjemahan yang lain misalnya, ya, sebagaimana King James dan terjemahan-terjemahan lain dikatakan the great sea monster. Ya. Ini terjemahan memang di dalam Alkitab bahasa Indonesia kurang jelas, ya. Kalau kita memperhatikan itu. Di bagian lain di mana kata Ibrani yang sama yang disebut dengan tanin
muncul itu diterjemahkan seperti menjadi binatang atau naga atau monster atau ular atau serigala. Nah, itu saudara bisa menyelidikinya dalam konkordansi Strong yang mengartikan tanim itu adalah monster laut atau darat. Jadi sangat jelas bagi kita untuk bisa melihat. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan dulu dalam sesi ini. Nanti pada sesi berikutnya kita akan lihat secara detail apakah dinosaurus itu fakta, fantasi, mitos. Ya, kita akan lihat, kita akan menyorotinya dari kitab Ayub secara khusus. Dengan demikian, apa kata Alkitab tentang dinosaurus pada bagian yang pertama ini kira-kira bisa memberi kita gambaran awal untuk kita masuk nanti lebih dalam lagi tentang apa kata Alkitab tentang dinosaurus dalam pembahasan yang lebih mendalam, khususnya dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Kiranya penjelasan ini dapat memberikan gambaran, dan saya juga berharap orang tua, pendeta-pendeta juga melalui paparan ini dapat memberi jawaban kepada jemaat, tetapi juga kepada anak-anak yang bertanya, apakah dinosaurus itu fakta atau fantasi? Tuhan Yesus memberkati. Salam.